Kami persilakan Ustadz Erick Yusuf untuk memberikan tausiahnya. Baik, bismillah, salatu wassalamu rasulillah, wa ala alihi wa wala wa ba'du. Salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para calon penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sepakat sekali ya dengan pembicaraan di sini yang hangat, bahwa betul yang namanya radikalisme itu mesti didefinisikan ulang dengan sedetail-detailnya agar supaya tidak liar. Karena kalau liar bisa jadi masyarakat awam apalagi ya menangkap itu dan kemudian menjadi kerusakan yang lebih banyak atau ada suuzon yang kemudian tersebar di masyarakat. Ini harus ditertibkan. Kemudian ini radikalisme ini keluar, kenapa? Ini yang mesti kita luruskan. Kalau niatnya memang untuk sesuatu yang menertibkan, menjaga stabilitas, keamanan dan lain-lain, it's okay. Tetapi kalau niatnya karena tidak mau dikritik, ini jadi masalah. Karena kehidupan bersosial itu, ya di dalam teori interaksi sosial, tentu masing-masing atau semua orang yang hidup di dalam itu harus bisa menerima kritik. Bahkan sejatinya Al-Quran diturunkan untuk mengkritik sosial kehidupan umat manusia. Coba dilihat betapa kritik sosial dalam Al-Quran itu memberikan pencerahan. Al-Quran itu memberikan juga humanisasi sekaligus liberalisasi. Al-Quran meluruskan bagaimana pandangan konsep tauhid misalnya ya. Bahkan penyembahan berhala, Al-Quran membebaskan perbudakan, Al-Quran melawan yang namanya penistaan terhadap perempuan. Ini spirit Al-Quran. Yang kalau kita lihat tentu intinya orang Muslim, orang Islam harus terbiasa dengan kritik. Nah ini intinya. Nah karenanya kalau kita lihat saja di dalam surah Al-Asr. Ya, semua orang rugi kecuali apa? Amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi. Tawasau ini kan konsep saling. Artinya apa? Saling menjaga kebenaran, saling memberikan nasihat. Juga di situ ada saling mengkritik. Kritik konstruktif. Disinilah kita harus pahami. Apalagi sebagai seorang pemimpin. Kita harus terbiasa. Pernah ya salah satu kisah ya Huzaifah itu melihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sedang termenung. Ya, beliau gelisah. Ketika ditanya kenapa, beliau menjawab bahwa beliau itu cemas bahkan khawatir jika melakukan kemungkaran. Tidak ada satupun orang yang berani mengingatkannya. Karena apa? Karena enggan, takut dan hormat kepada beliau. Karenanya sahabat Huzaifah langsung menyatakan bahwa jangan khawatir. Aku yang akan kemudian meluruskan jika engkau kemudian melakukan kesalahan atau melakukan kemungkaran. Nah, spirit inilah yang harus ada. Karenanya menurut saya tentu kita tidak menyukai ya orang-orang yang mengkritik dengan suul adab. Mengkritik dengan cara yang caci maki dan tidak baik. Kita tidak menyukai itu. Orang-orang yang kemudian membangkang negara atau anti Pancasila, kita tidak menyukai itu. Tapi ingat, jangan memasukkan orang-orang yang kritis, para penceramah yang kritis ke dalam radikalisme. Nah, inilah yang saya sangat tidak setuju. Karena ayo bangun negara ini dengan cerdas, dengan smart, membuka hati kita dan membangun dengan pikiran-pikiran yang baik agar supaya masyarakat jangan dikekang, jangan takut untuk menyampaikan pendapatnya. Karena kalau ini muncul, penceramah pertama yang takut, yang kedua adalah yang lain-lain akhirnya takut sampai akhirnya sepi dan tidak ada kritik yang membangun. Kemana negara ini akan dibawa? Masya Allah, sebaiknya tidak seperti ini. Mari kita membangun bersama-sama pemikiran-pemikiran yang sehat dengan cara kritik-kritik yang sehat. Insya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Erick Yusuf, Mas Islah Bahrawi, Bang Kapitra Ampera. Terima kasih juga Pak Anwar Abbas dan juga Pak Ismail. Tadi juga terima kasih ada Prof. Irfan Idris, Direktur Deradikasi BNPT. Kita akan kembali sesaat lagi pemirsa. Sampai berjumpa di minggu depan dalam catatan demokrasi. Saya Maria Segaf. Saya Ruben Merkuri. Sampai jumpa.